Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumnanda Abid Saputra, NIM A11 2017 10651. Saya dari Universitas Dianus Mantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang data mining menggunakan algoritma C45. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pengenalan algoritma C45. Apa sih algoritma C45? Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Oke, selanjutnya, banyak algoritma yang dapat dipakai dalam membuat pohon keputusan. Misalnya ada ID tree, CART, dan C45. Untuk algoritma C45 sendiri merupakan pengembangan dari algoritma ID tree. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data dari tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rules, dan menyederhanakan rules. Oke, itu pengenalannya. Untuk algoritma C45 secara umum, algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pilih atribut sebagai akar, yang kedua buat cabang untuk tiap-tiap nilai, yang ketiga ada bagi kasus dalam cabang, yang keempat ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Oke. Di algoritma C45 itu ada yang namanya entropi. Nah, entropi itu apa? Entropi adalah suatu parameter untuk mengukur tingkat keberagaman heterogen dari sekumpulan data. Jika nilai entropinya semakin besar, maka tingkat keberagaman suatu kumpulan data semakin besar. Rumus untuk menghitungnya sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat entropi seperti ini rumusnya. Ini ada keterangan-keterangannya, bisa dipahami sendiri. Selanjutnya, selain ada entropi, di algoritma C45 itu ada gain. Gain apa sih? Gain itu merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output S. Jadi dari entropi-entropi tadi itu dapat diperoleh sebuah informasi, yaitu dengan cara melakukan gain ini. Nah, gain adalah ukuran efektivitas suatu variabel dalam mengklasifikasikan data. Gain dari suatu variabel merupakan selisih. Gain itu sendiri itu adalah suatu variabel yang merupakan selisih antara nilai entropi total dengan entropi dari variabel tersebut. Pada algoritma C45, nilai gain digunakan untuk menentukan variabel mana yang menjadi node dari suatu pohon keputusan. Jadi pada gain ini itu digunakan untuk menentukan, kan ada banyak variabel. Nah, variabelnya nanti akan ditentukan oleh gain mana yang digunakan untuk sebagai node. Nah, dengan syarat suatu variabel yang memiliki gain tertinggi akan menjadi node pohon keputusan. Nah, jadi syaratnya itu memiliki gain yang tertinggi, nanti akan dijadikan sebuah node. Selanjutnya, nah, untuk memilih atribut sebagai akar atau node tadi didasarkan pada nilai gain yang tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Nah, untuk menghitung gain digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini bisa dibaca sendiri, terus ada keterangan-keterangannya. Oke, itu sedikit tentang algoritma C45. Selanjutnya kita akan praktek studi kasus menggunakan
algoritma C45. Nah, ini latihannya seperti ini. Latihan hitung entropi dan gain serta tentukan pohon keputusan yang terbentuk dari contoh kasus keputusan bermain tenis di bawah ini. Nah, di sini itu ada dataset di mana dataset ini akan menentukan keputusan apakah orang tersebut bermain tenis atau tidak berdasarkan cuaca. Di sini ada outlook, temperatur, humidity, windy. Nah, itu atribut-atribut yang akan mempengaruhi apakah orang tersebut akan bermain tenis atau tidak bermain tenis. Nah, gitu. Oke. Untuk caranya kita langsung ke perhitungannya menggunakan Excel. Ya, ini kan dari tabel seperti ini kita ubah dulu ke dalam tabel yang seperti ini. Nah, ini sudah taruh di Excel. Nah, caranya gimana? Kita ubah berdasarkan jumlahnya. Nah, di sini di jumlah kasus kan ada 14 kasus, di sini 14. Terus kita pisahkan antara yang bermain atau yang tidak, itu ada berapa. Di sini yang bermain itu kan ada, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 kita tulis di sini. Terus yang tidak ada 1 2 3 4, ada 4 yang tidak bermain. Terus selanjutnya outlook, itu di dalam outlook kan ada 3 atribut, yaitu sunny, cloudy, rain. Nah, itu ada 3. Terus di masing-masing atribut itu menentukan apakah dia main atau tidak. Nah, kita misal ke cloudy dulu. Jumlah kasusnya ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4, kan ada 4. Terus atribut cloudy itu mempengaruhi bisa main atau tidak, itu ada berapa. Di sini kita bisa lihat ini bermain 1 2 3 4. Nah, yang bermain itu ada 4. Terus yang tidak itu nggak ada, 0 berarti. Oke. Selanjutnya rain juga sama begitu. Atribut rain itu ada berapa di outlook? Kita hitung 1 2 3 4 5. Ada 5. Nah, kita cari yang bisa bermain sama yang tidak bermain. Nah, yang bisa bermain itu ada 1 2 3 4 doang yang bisa. Nah, yang tidak bisa bermain cuma ada 1. Nah, begitu seterusnya di temperatur juga, di humidity juga, dan di wind juga. Nah, setelah ini semua ini kita sudah transformasikan ke dalam tabel yang seperti ini. Nanti kita langkah selanjutnya itu mencari entropinya. Nah, mencari entropinya itu dilakukan dengan cara yang rumus tadi, entropi. Nah, menggunakan rumus yang ini. Rumus ini kita implementasikan ke dalam Excel, jadinya seperti ini. Nah, kita langkah pertama itu menghitung entropi untuk semua jumlah kasusnya. Semua kasusnya itu kita hitung dengan cara kayak gini. Jadi kita bandingkan antara yang benar dan salah. Caranya gini, yang benar kan ada 10 diper 14, terus di log 2 10 per 14, kayak gitu caranya. Terus selanjutnya, oh iya, lupa ada minnya, jangan lupa ada minnya. Min 10 per 14 jumlah total kasusnya dikali log 10
per 14 sama. Terus yang selanjutnya hitung yang untuk yang tidak bermain, ditambah min 4 per 14 dikali log 2 4 per 14. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, akan ketemu 0,8631 untuk entropi seluruh kasusnya. Selanjutnya kita juga akan menghitung entropi dari atribut cloud atau variable cloud. Nah, kita juga hitung entropinya. Nah, ini di sini 0 itu karena di dalamnya sudah ada 0 di sini. Jadi kita tidak perlu menghitungnya. Oke. Misal kalau ada 0 itu berarti ya langsung diisi 0 aja. Terus untuk yang atribut lain sama perhitungannya. Kita hitung jumlah yang iya terus di per seluruh kasus yang ada lainnya gitu, terus dikali log 2 dari jumlah ya per total kasus lain. Nah, seperti ini. Terus ditambah min jumlah yang tidak di per total kasusnya, terus log 2 jumlah tidak per seluruh kasus lain gitu. Nanti akan ketemu hasilnya kayak gini. Itu dilakukan ke semua variabel di time juga, di call, terus hot, main, high, normal, ya, no, dan yes, itu dilakukan semuanya. Nah, ketika sudah mendapat semua entropi di sini, kita akan mencari gain dari setiap namanya ini atributnya. Kan ada outlook, ada time, ada humidity, dan ada when. Nah, kita cari gain dari masing-masing atribut outlook, time, temperatur, humidity, dan windy. Oke, cara mencari gain itu dengan cara seperti ini. Nah, rumusnya seperti yang saya di kayak gini rumusnya. Jadi total entropi dikurangi perhitungan yang ada di atribut cloud seperti ini. Ini kan total entropinya. Total entropi dikurangi total antara ini 14, 4 di per 14 dikali dengan entropinya, terus ditambah total dari kasus lain di per 14 dikali entropi dari lain juga, terus ditambah total dari Suni di per jumlah seluruh kasusnya, terus dikali dengan entropi dari Suni. Nanti akan ketemu hasil yang seperti ini, 0,2585. Nah, itu caranya kayak gitu. Nah, itu semuanya dicari caranya sama. Ini yang seperti ini juga sama. Kita ulangi lagi ya. Berarti mencari gain itu dengan cara perhitungannya seperti ini. Nilai seluruh nilai dari entropi total dikurangi perhitungan dari jumlah call ini cool di per 14 dikali entropi dari cool, terus ditambah jumlah hot, temperatur hot di per seluruh jumlah kasus dikali entropi dari hot, terus ditambah jumlah kasus dari melt di per seluruh
jumlah kasus yaitu 14 ditambah dikali dengan entropinya dari email tersebut, hasilnya seperti ini. Itu dilakukan cara berulang-ulang. Nah, ketika sudah dapat semua ini, ketika sudah dapat semua entropinya, kita cari nilai yang paling tinggi di antara 4 ini. Nah, nilai yang paling tinggi itu ada di humidity. Nah, jadi yang jadi akarnya itu adalah atribut humidity. Nanti jadinya seperti ini. Nah, humidity akan menjadi akarnya. Terus di humidity itu ada 2 variabel. Nah, ini akan menjadi node-nya. Nah, kita langsung tulis saja di sini. Ada high dan normal. Nah, di sini normal itu kita lihat dari ya kemungkinan ya atau tidaknya. Di kemungkinan ya atau tidaknya di normal itu ya itu seluruhnya masuk ke ya, sementara yang tidak itu 0. Jadi normal langsung ya, langsung di ya seperti di sini. Terus yang high itu masih belum mengerti, belum belum bisa dikatakan ini ya atau tidak. Jadi kita perlu proses lagi menghitung seperti yang tadi, cari entropinya, cari G-nya. Nah, tapi khusus untuk yang humidity-nya high. Nah, kita olah lagi seperti itu. Dari tabel yang sini kita hanya yang humidity-nya high saja. Dan kita jadi pangkas lagi hanya yang humidity-nya high. Kita terdapat 7 baris berarti di sini. Nah, dari tabel ini terus diubah ke dalam tabel yang seperti ini. Caranya sama kayak yang di atas, yaitu ini jumlah totalnya kasusnya berapa, 7. Ada 7. Terus yang kategori yang masuk ke ya, masuk ke play dan tidak main itu ada berapa? Yang di sini kan yang ya atau play itu ada 3. Terus yang tidak itu ada 4 di sini kan. Nah, caranya kayak gitu. Terus sama juga di atribut outlook di cloudy. Misal di cloudy pada kasus ini itu ada 2. Nah, cloudy itu cuma 2. Terus yang kategorinya ya dan tidak itu ada berapa? Yang ya ada 2, yang ya di sini ada 2. Oke. Yang tidak ada 0, jadi kita tulis 0. Nah, selanjutnya yang rain sama caranya kayak gitu. Rain pada kasus ini itu ada 2. Rain ada 2. Terus yang masuk ke play itu ada berapa? 1. Yang rain satunya itu masuk ke tidak down play. Nah, jadi itu imbang 1-1. Nah, caranya kayak gitu. Kita buat tabel seperti ini. Dilanjutkan sendiri caranya yang sama seperti tadi. Nah, terus setelah kita membuat tabel seperti ini, kita cari entropi dari masing-masing atributnya. Kita yang pertama itu cari entropi dari total kasus yang humidity-nya high. Itu caranya kayak gini. Min, jadi caranya gini. Ada rumusnya yang seperti tadi, itu caranya kayak gini. Min dari jumlah ya per total kasus dikali log 2 dari jumlah ya 3 per total kasus 7. Nah, terus ditambah min dari jumlah tidak 4 per jumlah kasus 7 dikali log 2 dari jumlah tidak 4 per jumlah kasus 7. Nah, setelah itu kita akan menemukan hasil seperti ini, 0,9852 dan seterusnya gitu. Nah, cara ini berlaku juga untuk yang variable outlook dan outlook time dan windy. Itu sama caranya kayak gitu. Nah, kalau ada misal ada 0 langsung dinolkan aja, kalau ada yang 0 langsung dinolkan aja gitu. Jadi lebih cepat
Ini ada satu, caranya juga sama kayak tadi. Nah, ketika sudah semua mendapatkan semua, kita sudah cari entropinya semua. Nah, selanjutnya kita akan mencari gain dari setiap variabel ini, setiap atribut ini. Ada outlook, ada temperatur, ada windy. Nah, kita cari variabel apa gain-gainnya. Caranya gimana? Kayak yang tadi sudah dijelaskan pada kasus yang pertama. Nah, caranya gini, seluruh total dari entropi kita kurangi dengan penjumlahan dari atribut-atributnya gini. Nah, caranya gini, total entropi kan 0,9, nah dikurangi ini nah jumlah dari cloud di per 7 terus dikali dengan entropinya, ditambah jumlah dari rain di per jumlah dari kasus 7 dikali entropinya, terus ditambah jumlah dari Suni yaitu 3 di per jumlah dari kasus itu 7 dikali entropinya. Nanti akan ketemu hasil seperti ini. Nah, cara yang ini juga sama, yang selanjutnya sama, dan seterusnya juga sama caranya itu. Nah, jadi setelah semuanya ketemu G-nya, kita pilih yang paling besar untuk dijadikan sebagai akarnya. Di sini yang paling besar itu terdapat pada atribut outlook. Nah, di atribut outlook itu ada 3 variabel yaitu cloud, rain, dan sunny. Oke, kita bikin pohon keputusannya. Nah, jadi outlook itu ada 3 yaitu cloud, rain, dan sunny. Ya, untuk variabel cloud sini kita lihat cloud. Nah, itu sudah pasti. Berarti yang kategorinya itu jumlah kasusnya itu masuk ke kategori yes semua. Jadi ini kita yes. Terus yang Sony itu kebetulan masuk ke ke kategori tidak semua. Jadi ini kita set no. Nah, untuk yang rain itu masih belum pasti. Kita harus hitung lagi caranya yang kayak tadi. Jadi yang pantas dijadikan node-nya itu si rainy. Nah, kita akan menghitung yang humidity-nya high, terus outlook-nya rainy. Oke, kita pangkas lagi tabelnya menjadi seperti ini. Ada 2 doang, menjadi cuma 2. Nah, dari tabel ini kita transformasi, kita ubah ke tabel yang seperti ini. Caranya sama kayak yang tadi. Nah, di sini kita dapat jumlah isinya 2, ya tidaknya 1, ya nya 1. Nah, di cool ini tidak ada cool dan hot tidak ada, dannya di mail. Nah, cuma ada mail di sini. Terus di windy ada yes dan no. Nah, itu sesuai jumlahnya kita hitung. Oke. Nah, kita cari entropinya. Caranya tadi kayak yang tadi, itu caranya sama kayak yang tadi, cuma diulang-ulang. Nah, algoritma C45 itu kayak gitu caranya, diulang-ulang. Nah, di sini itu kita sudah mendapatkan entropinya, yaitu ada 1 untuk entropi totalnya, dan untuk entropi masing-masing variabelnya itu di cool ada kita dapatkan 0, di hot 0, di melt itu ada 1, di windy yang no itu 0, yang yes itu 0. Nah, terus kita cari gainnya. Nah, kayak caranya tadi, kayak sama kayak yang tadi. Nah, di sini kebetulan di time kita dapatkan gainnya 0, di windy gainnya 1. Jadi yang lebih besar itu di windy. Jadi kita proses masuknya ke windy. Dari rain kita di pohon keputusannya masuk ke windy. Nah, windy. Nah, di windy itu punya 2 variabel, yaitu ada yes dan no. Nah, kita lihat saja di sini. Yang untuk variabel yang no itu masuknya kategori yang apply yes. Nah, kita jadi yang no itu kita set true. Untuk yang yang no kita set true. Untuk yang yes dilihat di sini itu masuk ke kategori tidak atau don't play. Jadi yang yes kita
set false. Nah, jadi gitu. Sampai sini berarti sudah selesai. Kita sudah menghitung keseluruhan ke seluruh tabelnya. Jadi seperti itu algoritma C45 untuk menentukan pohon keputusan kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.